Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Emal Gifar S. Umar, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari temuan saya terkait dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Suwito SE MSc dalam mata kuliah metode penelitian. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas terkait dengan etnometodologi sekaligus juga tentang jurnal penelitian dari metode tersebut. Etnometodologi merupakan metode penelitian yang menunjuk pada materi pokok yang diteliti. Etnometodologi berasal dari 3 kata Yunani, yaitu ethnos, metodas, dan juga logos. Ethnos yang artinya orang, metodas yang artinya metode, dan logos yang berarti ilmu. Nah, secara harfiah, etnometodologi diartikan sebagai studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari. Nah, seperti cara mereka menyelesaikan pekerjaan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara sederhana, etnometodologi merupakan metode penelitian untuk bagaimana si peneliti mengungkapkan apa yang terjadi atas realitas objektif yang dialami daripada peneliti tersebut. Nah, contohnya seperti dalam kejadian interaksi sosial sehari-hari dan juga interaksi sosial dalam sebuah kelompok masyarakat. Nah, jurnal yang kemudian saya ambil yang merupakan jurnal yang diteliti menggunakan metode penelitian etnometodologi adalah jurnal yang berjudul Etnometodologi Interaksi Siswa Islam dengan Siswa Non-Islam di Sekolah Katolik SMA Santo Carolus Surabaya, yang diteliti pada tahun 2015, yang bertempat penelitiannya di Sekolah Katolik SMA Santo Carolus Surabaya. Nah, adapun tujuan daripada si peneliti untuk meneliti hal tersebut adalah untuk mengetahui serta memahami berbagai macam bentuk interaksi siswa-siswi Islam yang berada di lingkup budaya sekolah SMA Santo Carolus dengan kultur budaya sekolah dan juga agama yang berbeda di sekolah tersebut. Nah, untuk memperoleh pemahaman secara utuh, terdapat bagian-bagian tujuan diantaranya adalah mendeskripsikan tentang motif atau alasan siswa Islam dalam memilih untuk bersekolah di lembaga tersebut. Dan kedua, yaitu memahami berbagai macam bentuk interaksi melalui percakapan antar siswa Islam dengan siswa lainnya di SMA Santo Carolus Surabaya, serta mengetahui berbagai macam karakteristik siswa Islam melalui pandangannya terhadap kekatolikan di SMA Santo Carolus Surabaya. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini adalah merupakan metode etnometodologi dengan menggunakan observasi dan juga wawancara. Nah, setelah data-data yang telah diperoleh itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian baru dilakukan proses analisis data, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber yang dikumpulkan. Nah, setelah itu dipelajari dan ditelah, maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data. Reduksi data ini diawali dengan pengamatan maupun wawancara yang terkumpul dalam temuan data, kemudian digolongkan dan diarahkan serta membuang yang tidak diperlukan, kemudian barulah ditarik kesimpulannya. Nah, hasil penelitian daripada si peneliti itu adalah yang pertama, motif utama atau motif dasar untuk siswa Islam untuk bersekolah pada sekolah Katolik tersebut. Si peneliti mencoba mengaitkan teori dari Max Weber tentang teori tindakan rasional. Nah, ada tipe tindakan rasional di mana tindakan rasional ini digunakan para siswa Islam dalam memilih sekolah, terutama ketika mereka memutuskan untuk bersekolah di SMA Santo Carolus. Dari ketiga tindakan rasional ini, lebih kebanyakan siswa Islam ini menggunakan tindakan rasional instrumental, di mana dalam tindakannya memilih dan memutuskan untuk bersekolah di SMA Santo Carolus ini didasarkan oleh saran-saran yang diberikan dari orang tua ataupun keluarga lainnya. Selain itu, ada niatan dari mereka secara pribadi untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, adapun tipe tindakan lainnya yang dijadikan dasar memilih dan memutuskan untuk bersekolah di SMA tersebut, ini didasari oleh tindakan rasional afektif. Tindakan rasional afektif yang digunakan ini dikarenakan adanya hubungan emosional yang dimiliki salah satu siswa Islam
kepada mamanya atau kepada orang tuanya, karena sebelumnya mama atau orang tua dari siswa ini memang menyarankan siswa tersebut untuk bersekolah di SMA Carolus dengan alasan jarak, keselamatan, dan juga kesehatan anaknya dapat tetap terjaga. Dan adapun tipe tindakan rasional terakhir, yaitu digunakan siswa Islam dalam memilih dan memutuskan untuk bersekolah di SMA Santo Carolus, didasari dengan tindakan rasional tradisional. Nah, di mana alasan siswa Islam bersekolah di SMA Santo Carolus ini dikarenakan siswa ini memang sudah tumbuh besar di lingkup sekolah Katolik bahkan sejak masuk TK, SD sampai SMA. Nah, bahkan selain itu didasari oleh adanya saudara atau kakak dari siswa ini juga bersekolah di sana sebelumnya. Penelitian ini dengan fokus interaksi siswa Islam di Sekolah Katolik SMA Santo Carolus Surabaya dapat ditemui dengan berbagai macam bentuk interaksi yang terjadi di dalamnya dengan menggunakan pendekatan etnometodologi. Nah, dengan mengedepankan observasi untuk mengamati berbagai macam kegiatan yang diikutinya, dapat dilihat juga berbagai macam bentuk interaksi yang ada di sana. Nah, bentuk-bentuk interaksi dan tindakan siswa Islam dengan siswa non-Islam di SMA Santo Carolus berupa interaksi dan tindakan yang bersifat verbal maupun non-verbal. Ya, interaksi verbal di sini berupa percakapan atau dialog yang dilakukan antar siswa Islam dengan siswa non-Islam. Nah, sedangkan bentuk interaksi tindakan yang bersifat non-verbal yang dimaksud ini merupakan interaksi yang berupa aktivitas fisik seperti menjahili teman sebangku ketika pelajaran, memainkan gadget dengan teman lainnya. Nah, dari percakapan dan interaksi tersebut ditemukan dua bentuk ungkapan atau bahasa. Nah, ada bahasa yang diungkapkan tersebut oleh peneliti adalah siswa Islam cenderung tidak mengikuti atau tidak berdasarkan pada interaksi sosial atau perilaku daripada siswa Islam tersebut. Siswa Islam tersebut cenderung melakukan perlawanan terhadap peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi yang kemudian itu dibangun oleh SMA Santo Carolus tersebut. Nah, contoh semisalnya ketika pelajaran agama Katolik di SMA tersebut, siswa Islam diwajibkan untuk mengikuti pelajaran tersebut. Adapun perayaan hari-hari besar, siswa Islam juga diwajibkan untuk mengikuti perayaan hari tersebut. Nah, ini menimbulkan perlawanan yang tidak ditunjukkan secara terbuka oleh siswa Islam tersebut, tetapi dengan melakukan sikap yang bagi si peneliti merupakan sebagai bentuk perlawanan daripada aturan atau regulasi yang kemudian itu terjadi pada SMA Santo Carolus yang mayoritasnya beragama Katolik tersebut. Si peneliti juga menemukan karakteristik siswa Islam menurut pandangannya terhadap kekatolikan di SMA Carolus. Nah, si peneliti mencoba mengidentifikasi siswa Islam yang bersekolah di SMA Santo Carolus tersebut dengan mengungkapkan ada 3 tipe siswa Islam yang bersekolah di SMA Santo Carolus tersebut. Nah, yang pertama adalah siswa Islam pragmatis. Siswa Islam dengan karakter pragmatis adalah mereka yang menganggap pendidikan agama yang mereka dapat selama berada di lingkup SMA Santo Carolus ini hanya untuk sekedar penambahan ilmu atau wawasan saja. Kebanyakan dari mereka tidak mempedulikan proses yang ada. Nah, kedua yaitu siswa Islam ambivalen. Siswa Islam dengan karakteristik ambivalen ini adalah mereka yang berada di tengah-tengah antara keraguan yang sedang dialaminya. Di satu sisi, siswa Islam ini merasa perlu adanya pendidikan agama, dan di satu sisi siswa Islam ini tidak begitu mempedulikan proses yang ada. Nah, yang ketiga adalah siswa Islam resisten. Siswa Islam dengan karakteristik resisten ini adalah mereka yang lebih cenderung melakukan perlawanan terhadap pendidikan agama yang ada di sekolah itu. Begitu juga dengan proses yang ada di dalamnya. Perlawanan yang biasanya ditunjukkan ini dapat dilihat melalui perlawanannya melalui verbal ataupun non-verbal. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah si peneliti menyimpulkan bahwa keseharian siswa-siswi Islam yang berada di ruang lingkup sekolah yang berbeda
ini menunjukkan adanya gambaran perlawanan terhadap apa yang mereka harus terima selama berada di sekolah. Adanya bentuk kegiatan yang harus mereka terima dan mereka lakukan ini secara tidak langsung membuat siswa dan siswi Islam ini melakukan perlawanan atau menunjukkan perasaan tidak senangnya melalui interaksi-interaksi yang mereka lakukan. Nah, dengan melakukan metode penelitian etnometodologi, peneliti berhasil mengungkapkan apa yang kemudian itu melatar belakangi sehingga siswa Islam itu tidak merasa senang atau cenderung melakukan perlawanan terhadap peraturan atau regulasi yang kemudian itu dibangun oleh SMA Santo Carlos tersebut. Nah, selain itu, ungkapan atau bahasa yang dapat ditemui di sana, segala bentuk aktivitas mereka pun juga masih ada yang menunjukkan tidak senangnya mereka. Dapat ditemukan juga berbagai macam karakteristik siswa Islam yang berada di sana berdasarkan cara mereka melakukan pergaulan dengan temannya yang berbeda agama dengan mereka atau berdasarkan pandangan mereka terhadap kekatolikan yang ada di dalam sekolah tersebut. Nah, karakteristik siswa-siswi Islam yang dimaksudkan ini tidak lain adalah siswa yang sifatnya pragmatis, ambivalen, dan juga resisten. Mungkin itu sedikit bafeto ilmiah dari saya. Semoga apa yang saya lakukan ini menambah pengetahuan kita secara bersama, dan juga apabila ada kesalahan atau tidak bisa dimengerti dari penjelasan saya mohon maaf, karena selaku manusia biasa saya juga tidak luput daripada kesalahan. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.